Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, di video kali ini insya Allah Ibu akan membahas materi di pertemuan kelima yang sudah Ibu share di e-learning. Materi tersebut kan terkait jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi di mana Ibu upload itu adalah contoh soal dan pembahasannya kan. Nah, Ibu sudah bilang Ibu akan jelaskan melalui video. Nah, ini videonya. Di sini Ibu akan jelaskan contoh soal yang berkaitan dengan fungsi konstan sama fungsi linier. Oke? Nah, ini dia yang nomor 1 adik-adik. Nomor 1 ini kalau kita lihat dari bentuk soalnya ini fungsi konstan ya adik-adik. Kalau kita lihat dari contoh grafiknya, langsung dapat lihat ini adalah contoh dari fungsi konstan. Nah, soalnya adalah gambarkan grafik fx sama dengan 2 dengan domain atau notasi df sama dengan x di mana x-nya lebih dari sama dengan 2. Jadi ini ya, x lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari 3. Jadi ada interval x di sini. Nah, adik-adik, di sini ada notasi kurang dari lebih dari sama dengan dan kurang dari. Ada tanda sama dengannya dan ada yang tidak ada tanda sama dengan. Sehingga untuk interval negatif d, x-nya lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari 3 itu intervalnya dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. 3 tidak termasuk karena sesuai dengan intervalnya di sini kurang dari tidak ada tanda sama dengan. Kalau dipakai tanda sama dengan, maka di sini intervalnya 3 termasuk. Nah, itu digunakan di sini. Kita lihat ini pembahasannya adik-adik. Coba. Di sini x buat tabel ya. X-nya di sini. X-nya di sini didapat dari mana ini? Ini. Interval ini. Yang Ibu bilang tadi. Kemudian fx-nya kan sama dengan 2. Itu kan? Nah, sehingga x-nya, karena x-nya dia bilang lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari 3, berarti dimulai dari negatif 2 intervalnya, x-nya negatif 1, 0, 1, dan 2. 3, tidak perlu 3 karena 3 tidak termasuk dalam interval ini. Kalau misalnya di sini ada pakai tanda sama dengan, berarti di sini orang pakai tambah 3 lagi kalau di sini. Tapi karena di sini perintah soalnya tidak ada tanda sama dengan, sehingga tidak termasuk di interval. Oke? Nah, fx-nya diketahui adalah 2. Sehingga langsung taruh 2 sama di sini. 2 berpasangan dengan negatif 2 atau negatif 2,2, negatif 1,2, 0,2, 1,2 dan 2,2. Nah, dari sini, dari tabel ini adik-adik, kita buat ke dalam grafik. Apakah dia termasuk dalam grafik fungsi konstan begitu? Lihat, kita buat koordinat kartesius. Ini sumbu x dan ke atas itu sumbu y. Nah, adik-adik, x-nya kan kita mulai dari negatif 2. Berarti ini koordinat negatif 2, negatif 1, kemudian ada 0, 1, dan 2. 3, tapi 3 tidak termasuk. Nah, lihat, negatif 2 berpasangan dengan 2. 2-nya itu fx atau y. Fx sama dengan y, gitu kan? Nah, ini posisi untuk 2. 2-nya di sini. Ini 1, ini 2. Nah, posisi 2-nya di sini. Ini yang ini. Nah, kita lihat. Negatif 2 dengan 2. X negatif 2, y-nya negatif, y-nya positif 2. Berarti titiknya di sini. Itu kan? Jadi, nah, untuk negatif 1 dan 2. Negatif 1 berarti nih 2 tetap situ dia. Kemudian 0 dengan 2. 0 dengan 2 berarti titiknya di sini. Kemudian 1 dengan 2 berarti sini. Dan 2 dengan 2. Nah, kita tarik garis, dia sejajar sumbu x, sehingga dia dikatakan fungsi konstan. Ini salah satu contoh dari
fungsi konstan. Konstan dia ke sana. Fx-nya sama dengan 2. Oke? Kita akan menuju ke contoh soal yang kedua terkait fungsi linier. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini terkait contoh fungsi linier. Nah, adik-adik, kalau kita lihat sekilas, di sini langsung kelihatan ini pasti grafiknya berbentuk linier atau berupa garis lurus, begitu. Nah, perintah soalnya seperti ini. Dia menyuruh untuk menggambarkan grafik fungsi. Gambarlah grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan 3x kurang 4. Untuk domain atau daerah asalnya x, di mana x-nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4. X-nya adalah elemen real atau x-nya semua bilangan real begitu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, di sini ada bedanya dengan contoh sebelumnya kan yang Ibu jelaskan. Di sini intervalnya x-nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4. Sama-sama ada tanda sama dengan. Berarti interval yang termuat dari sini itu adalah 1, 2, 3 dan 4. 4 termasuk karena ada tanda sama dengan. Di sini juga ada tanda sama dengan sehingga 1 termasuk. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada tanda sama dengan sehingga cuma hanya kurang dari 4, maka interval yang termuat di sini hanya 1, 2 dan 3, 4 tidak, karena tidak ada tanda sama dengan. Sementara di soal kan ada tanda sama dengan sehingga untuk x-nya di sini dimulai dari 1, 2, 3 dan 4. Oke, sekarang pembahasannya. Diketahui fx sama dengan 3x kurang 4. Itu perintah soalnya 3x kurang 4. Sementara domainnya adalah ini, x-nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4. Nah, kita lihat x sama dengan 1, x sama dengan 2, x sama dengan 3 dan x sama dengan 4. Untuk x sama dengan 1, kita masukkan fx sama dengan, jadi ini fungsi 3x kurang 4 ini yang ada variabel x ini kita ganti dengan 1. Sehingga 3 dikali 1 kurang 4. 3 kali 1 kan 3. 3 dikurang 4 itu sama dengan negatif 1. Hasilnya negatif 1. Titik koordinat yang ditemukan adalah 1, negatif 1. Ini koordinat yang pertama. Berikut untuk x yang kedua. X2 berarti x-nya diganti dengan 2. Pada fungsi 3x kurang 4, x-nya diganti dengan 2. 3 dikali 2 kurang 4. 3 kali 2 itu sama dengan 6, kurang 4 sama dengan 2. Titik koordinat yang ditemukan adalah 2 ini, koma 2 di sini. Berarti 2,2. Nah, berikut untuk x sama dengan 3, kita ganti lagi x di fungsi 3x kurang 4, x-nya kita ganti dengan 3 sehingga didapat 3 dikali 3 dikurang 4. 3 kali 3 adalah 9. 9 kurang 4 sama dengan 5. Koordinat yang didapat adalah 3,5. Yang terakhir untuk x sama dengan 4, kita ganti lagi x sama dengan 4 itu di fungsi 3x kurang 4. 3 dikali 4 sama dengan 12, dikurang 4 sama dengan 8. Nah, titik koordinatnya adalah 4,8. Dari keempat titik ini kita buat grafiknya. Seperti ini grafiknya, Dek. Ini sumbu x dan ini sumbu y. X-nya 1, 2, 3 dan 4. Sumbu x berarti 1, 2, 3, 4. Sumbu y dimulai dari negatif 1, 2, 5, 8. Negatif 1 ini ke bawah nih. Ini kan sumbu y, berarti negatif 1 posisinya adik-adik ada di sini. Negatif 1, kemudian ada 2, positif 2,
kemudian ada 5, dan ada 8. Untuk titik yang pertama 1, negatif 1. Titik 1, negatif 1. X-nya 1, Y-nya negatif 1. Y-nya negatif 1 berarti dia di sini, X-nya positif 1. Berarti titik pertemuannya ada di sini adik-adik. Lihat. Jelas ya? 1, negatif 1 ini 1, negatif 1. Titiknya di situ. Kemudian untuk titik yang kedua 2,2. X2, Y2. X-nya 2 di sini, Y-nya 2 di sini. Berarti titiknya ada di sini, bertemu di sini. Ini titik untuk 2,2. Berikut untuk 3,5, X-nya 3, Y 5. X-nya 3, ini posisi 3 ada di sini. 3 ke atas 5, 5Y. Nah, titik perpotongannya ada di sini. Ini titik untuk 3,5. Terakhir 4,8. X-nya 4, Y-nya 8. X4 sini ke atas, Y-nya 8 di sini. Ini titik 4,8. Nah, kalau sudah ketemu titik-titik seperti ini adik-adik, titik koordinatnya, kita tinggal menarik garis. Tarik garis, dan ternyata didapat grafik dari fungsi fx sama dengan 3x kurang 4. Ternyata dia berbentuk linier atau berupa garis lurus. Nah, ini contoh soal untuk yang fungsi linier. Berikut ada contoh lagi yang ketiga, Ibu akan jelaskan. Nah, oke adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini berbeda dengan dua contoh sebelumnya. Kalau di contoh yang ketiga ini disajikan sebuah grafik yang kemudian perintah soalnya adalah untuk menentukan fungsinya seperti apa. Nah, kalau dua contoh sebelumnya adalah diketahui fungsinya, yang kemudian perintah soalnya adalah disuruh gambar grafiknya. Nah, yang ketiga ini adalah grafiknya sudah ada, kemudian fungsinya seperti apa, begitu maksud dari soal ini. Nah, perhatikan di sini, perhatikan gambar berikut. Di sini kan, ini ada koordinat kartesius, kemudian ini seperti ini grafiknya. Ini kalau kita lihat ini ada grafik fungsi linier. Nah, garis ini dia melalui titik 0,A dan B, 0,A dan B, 0. Itu yang Ibu sudah jelaskan, Ibu sudah share materinya di PDF kan, pertemuan kelima. Nah, persamaan garis-garis ini berarti dia AX tambah BY sama dengan AB. Nah, jika persamaan garisnya berbentuk AX tambah BY sama dengan AB, maka rumus fungsi linier dari persamaan garis Y sama dengan, Ibu sudah tulis itu di PDF ya, di materi. Y sama dengan Fx itu sama dengan negatif A per B X tambah A, begitu. Ini ada di materi yang Ibu sudah share. Ini yang kalian harus ketahui. Rumus dari fungsi liniernya seperti ini, begitu. Kita masuk ke pembahasan adik-adik. Pembahasan, ingat ya, persamaan garis dari ini, grafik ini adalah AX tambah BY sama dengan AB, begitu. Nah, sehingga ini bisa, dari grafik ini kita bisa buat menjadi 8x. Di sini ini 8, kemudian tambahkan x, 8x ditambah negatif y, ini negatif 6y, ini negatif 6 tambahkan y sama dengan 8 dikali negatif 6. AB-nya adalah A-nya adalah 8 dan B-nya adalah negatif 6, begitu. 8 kali negatif 6. Nah, turun 8x dikurang 6y. Kenapa jadi kurang sementara di sini ada tambah? Ya, karena positif dikali negatif adalah negatif, sehingga dia menjadi kurang atau negatif 6y sama dengan negatif 4
Kenapa negatif 48? Karena 8 dikali negatif 6 sama dengan negatif 48. Begitu. Nah, ini kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi 2. Masing-masing ini kita bagi 2, sehingga 8 dibagi 2, ini pakai keterangan ini dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4x. Kemudian 6y dibagi 2 itu sama dengan 3y. Dan kemudian negatif 48 dibagi 2 itu sama dengan negatif 24. Nah, dari sini adik-adik, untuk penjelasan di sini kemungkinan berbeda di PDF ya, tapi sebenarnya hasilnya itu hasil akhirnya itu sama. Nah, ini kita lihat, ini kita kalikan dengan negatif supaya di sini berubah tanda, atau di sini yang ada variabel y di sini berubah tanda menjadi positif. Begitu. Jadi kita kalikan dengan negatif. Negatif dikali 4x sama dengan negatif 4x. Kemudian negatif dikali dengan negatif 3y sama dengan positif 3y. Sama dengan negatif dikali negatif 24 sama dengan positif 24. Nih kan? Nah, atau 3y turun ke bawah sini adik-adik sama dengan 24 turun ke bawah, dan ini negatif 4x kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 4x. Nih. Jadi 3y sama dengan 24 tambah 4x, atau bisa juga diputar menjadi 3y sama dengan 4x ditambah 2y. 24 gitu. Nah, ini sama saja ya, hanya diputar saja tempatnya. Nah, ini masing-masing ini kita bagi 3 lagi. Kita masing-masing ini kita bagi 3 lagi sehingga didapat 3 dibagi 3y itu dapatnya y. Kemudian 4 dibagi dengan 3, 4x dibagi dengan 3, nggak bisa, nanti dapat koma, dapat desimal dia, sehingga tetap ditulis 4/3x. Kemudian 24 dibagi 3 dapatnya 8. Jadi hasil akhirnya atau fungsinya adalah y sama dengan 4/3x tambah 8, atau fx sama dengan 4/3x tambah 8. Itulah fungsi dari grafik ini. Begitu. Oke adik-adik, paham ya? Nanti kalau misalnya kalian belum paham lagi, silakan kalian chat ke ibu, bisa via Telegram atau e-learning. Sekian penjelasan dari ibu. Insyaallah kalian paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.